Baik kawan-kawan, hari ini kita bertemu kembali di channel ini untuk belajar Mazmur tanggapan untuk hari Minggu Advent pertama. Mazmurnya diambil dari Mazmur nomor 80 ayat 2a dan c, ayat 3b, ayat 15 sampai 16, ayat 18 sampai 19, sedangkan referennya dari ayat 4. Nada dasar do sama dengan D dengan birama 4/4. Nah kawan-kawan, Mazmur kita pada hari Minggu ini sudah berada di lingkaran tahun liturgi tahun B. Bagaimana caranya menentukan sebuah tahun itu? Nah, setiap tahun, penutup tahun ataupun tahun baru gereja itu diawali dengan Minggu Advent pertama. Jadi setiap tahun itu, tahun liturgi kita itu ditutup dengan Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Kawan-kawan, pada Hari Raya Kristus Raja itu selain kita menutup tahun, maka di sana juga kita membuka tahun liturgi gereja, ataupun sering juga disebut tahun baru liturgi, yaitu setiap tahun pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, cara penghitungannya sendiri ada dua jenis untuk tahun liturgi ini. Sekurang-kurangnya dua jenis yang saya pahami ataupun yang saya pernah tahu. Yang pertama itu berdasarkan tahun liturgi A, B, dan C. Sedangkan yang kedua itu disebut dengan tahun 1 ataupun tahun 2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tahun liturgi C itu tahun yang habis dibagi 3. Tahun liturgi C itu tahun yang habis dibagi 3. Jadi tahun liturgi C misalnya tahun 2022 kalau kita bagi 3 hasilnya 674 bilangan bulat, tidak ada sisa. Nah, sedangkan tahun liturgi A yang disebut tahun liturgi A itu adalah tahun liturgi yang jika dibagi 3 dia bersisa 1. Dan tahun liturgi B itu jika dibagi 3 dia sisanya 2. Itu salah satu cara memahami tahun liturgi A, B, atau C. Cara sederhana untuk mengerti dan tahu sekarang kita berada pada tahun liturgi apa. Jadi kawan-kawan, yang pertama kita harus ingat, penutup tahun liturgi adalah Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Di sana puncak dari tahun liturgi sebelumnya dan juga awal bagi tahun liturgi yang baru. Fokus utama dari setiap tahun itu memang berbeda-beda. Kalau tahun liturgi A itu fokus utamanya, terutama Injilnya itu lebih banyak diambil dari Injil Matius. Sedangkan kalau tahun liturgi B itu fokus utama Injilnya berada di Injil Markus. Sedangkan tahun liturgi C fokus utama Injilnya berada pada Injil Lukas. Lalu di mana Injil yang keempat, Injil Yohanes? Injil Yohanes itu disebar di setiap tahun sepanjang tahun. Jadi bisa saja pada minggu biasa misalnya tahun liturgi A muncul sesekali Injil Yohanes, dan terutama pada masa-masa khusus, terutama masa Prapaskah ataupun masa Paskah, itu yang sering muncul adalah Injil Yohanes. Terserah dia mau tahun A, B, atau C. Kalau kita ingat-ingat pun kita bisa lihat bahwa hampir semua tahun kisah sengsara yang dipakai pada waktu Jumat Agung itu selalu kisah sengsara Yohanes. Mengapa demikian? Itu selain permasalahan teologi gereja, ada juga di sana memang fokus tentang pewartaan dari kisah sengsara yang diberitakan oleh Yohanes yang berbeda dengan Injil-Injil lainnya. Nah, itu untuk model pertama dari yang sering kita jumpai, yaitu tahun liturgi A, B, atau C. Nah, model kedua ini memang jarang kita jumpai, tapi ini ada, bukan tidak ada, yaitu model pembagian ganjil dan genap. Tahun 1 itu tahun ganjil, sedangkan tahun 2 itu tahun genap. Misalnya sekarang tahun 2020, maka dia dihitung sebagai tahun kedua, karena 2020 adalah tahun genap. Sedangkan tahun depan 2021 itu disebut juga tahun 1. Kita di Indonesia lebih mengenal pada umumnya adalah pembagian dengan model tahun liturgi A, B, atau C. Tapi bukan berarti tahun 1 dan tahun 2 tidak ada. Mana tahu sesekali kita nanti berjumpa dengan tulisan seperti itu, kita juga bisa semakin paham apa maksudnya tahun 1 dan tahun 2.
Nah, itu saja kawan-kawan untuk sedikit penjelasan tentang tahun liturgi. Semoga bisa membantu kita. Sekarang mari kita lihat buku Mazmur Tanggapan edisi yang baru, halaman 178, Minggu Advent pertama tahun B, dengan nada dasar Do sama dengan D, birama 4/4. Do. Kita coba notnya dulu. Do, re, mi, sol, fa, mi, fa, sol, la, sol, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, jadi kawan-kawan, untuk referennya ini, untuk Minggu Advent pertama tahun B ini kita buat dalam 3 kali tarikan nafas. Kalau 2 takutnya nanti terlalu buru-buru. Terlebih kalau kita lihat dia biramanya 4/4 yang cenderung diterjemahkan dengan tempo yang lebih lambat, maka kita harus memakai 3 kali tarikan nafas. Di mana tarikan-tarikan nafasnya yang harus kita buat? Yang pertama, 1 kali tarikan nafas untuk kata-kata ya Allah pulihkanlah kami. Nah, di situ 1 nafas, lalu dicurilah nafas pada kata mi, nada sol itu, untuk kata buatlah wajahmu bersinar. Itu 1 nafas. Nah, sebelum kita masuk nada triol yang la sol fa itu, di situ kita bisa mencuri nafas 1 kali. Kita coba dengar prakteknya yang saya buat. Do, re, mi, sol, fa, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, la, sol, fa, mi, re, do. Kita coba polanya. Mi, sol, la, sol, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, mi. Kita coba kata-katanya. Ya Allah pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka selamatlah kami. Hai gembala Israel, pasanglah telingamu, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaanmu. Ya Allah pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Ya Allah pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tanganmu melindungi orang yang ada di sebelah kananmu, anak manusia
manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Untuk haleluyanya, dia ulangannya ada di puji syukur nomor 951 dengan birama 2/2, nada dasar do sama dengan F. Do mi fa sol la sol mi fa mi re do sol fa mi re mi fa mi re. Kata-katanya Haleluya, Haleluya, Haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan yang daripada-Mu. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Demikian kawan-kawan sekalian, para pemirsa yang setia belajar di channel Rafael ini, semoga kita terbantu dengan pembelajaran di sini, dan semoga kita dapat mempersembahkan yang terbaik pula. Tuhan memberkati kita semua.